Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Huswatu Nikmah, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Kendal, SD Negeri 3 Karangsari, berperan sebagai supervisor. Perkenalkan, nama saya Dewi Aditya Astarini, CGP Angkatan 10 Kabupaten Kendal dari SMK Negeri 1 Kendal, berperan sebagai coach. Perkenalkan, nama saya Ali Masudi, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Kendal, asal sekolah SMK Bina Utama Kendal, berperan sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam, Bu Mas. Bagaimana kabarnya Bu Dewi? Alhamdulillah, baik Bu. Baik, alhamdulillah ya Bu ya, tetap semangat ya. Nah Bu Dewi, saya minta waktunya sebentar, paling ya hanya sekitar 5-10 menit sebelum nantinya Bu Dewi akan mengcoaching Pak Ali. Jadi saya di sini sebagai observer ya Bu Dewi, seorang pengamat yang nantinya akan melihat proses coaching yang Bu Dewi lakukan bersama Pak Ali. Nah, sebelum memulai proses coaching, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian nanti Bu Dewi. Nah, nantinya biar Bu Dewi itu juga tahu apa saja indikator penilaiannya. Yang pertama itu nanti Bu Dewi sudah harus mampu memiliki kompetensi inti dari coaching. Yang pertama kan ini ada kehadiran penuh ya Bu Dewi presence. Terus yang kedua, apa Bu Dewi kompetensi inti yang Bu Dewi pahami? Yang kedua itu mendengarkan aktif. Iya, benar. Mendengarkan aktif, dimana nanti Bu Dewi mendengarkan dengan teknik rasa ya Bu ya. Terus yang ketiga itu ada mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi setelah Bu Dewi mendengarkan secara aktif, Bu Dewi bisa mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Terus setelah itu ada juga prinsip coaching nih Bu Dewi, ada 3 juga. Yang pertama nanti ada kemitraan ya Bu Dewi ya. Sejauh ini yang Bu Dewi tahu tentang kemitraan itu apa ya Bu Dewi? Sejauh yang saya tahu, kalau kemitraan itu berarti kita setara antara saya sebagai coach dan nanti Pak Ali sebagai coach saya. Kita posisinya adalah sama seperti ini atau biasanya nanti kita ngobrolnya itu seperti diskusi. Iya, benar. Nantinya diharapkan setelah kemitraan itu bisa muncul kan tercapai itu, jadi si coach itu tidak merasa kayak digurui gitu kan Bu Dewi. Terus proses yang kedua itu proses kreatif ya Bu Dewi ya, dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi yang ada dari coach. Jadi nanti tujuannya untuk memaksimalkan itu bisa si coach itu bisa menggali ide-ide dari yang ada di pikirannya, sehingga nanti keputusan akhir memang benar-benar dari keputusan yang diambil coach sendiri. Itu ya Bu Dewi ya. Nah, selain itu juga nanti pada waktu percakapan bersama coach, saya harapkan Bu Dewi juga bisa melakukannya dengan alur percakapan tirta ya Bu ya, di mana T itu tujuan, I identifikasi, R rencana, terus TA-nya tanggung jawab. Begitu ya Bu Dewi. Bisa dipahami ya? Ya, bisa. Baik, kalau begitu sebelum ke proses coaching, boleh ya saya bertanya-tanya sebentar ya Bu Dewi ya. Silakan Bu. Baik, untuk nanti pada waktu proses coaching, saya bisa membantu mengembangkan kompetensi mana nih yang akan Bu Dewi kembangkan? Kalau dari 3 kompetensi tadi, sebenarnya saya pengennya 3-3-nya tuh. Tapi dalam sesi nanti saya pengen satu yang kembangkan terlebih dahulu, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, benar sekali, karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot itu kita bisa menggali lebih dalam tentang ide-ide yang coach lontarkan ya Bu ya. Terus berarti saya nanti mengamati yang bagian mengajukan pertanyaan berbobot kan Bu ya. Lalu Bu Dewi pengennya itu indikator keberhasilannya itu pada saat coaching nanti itu yang seperti apa? Berarti kalau indikatornya itu yang pertama, saya ingin nanti melihat apakah saya itu fokus terhadap coach saya, apakah saya itu benar-benar bisa secara utuh di sana. Kemudian yang kedua, apakah saya bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya sehingga mengantarkan juga untuk bisa menggali ide-ide yang dia miliki terhadap situasi yang dia hadapi.
akhirnya coach saya ini bisa melontarkan solusi dari dirinya sendiri tadi dan dari diri saya. Luar biasa sekali Bu Dewi. Oke, dari ini terus harapannya nanti Bu Dewi yang dari observasi yang akan saya lakukan nanti itu apa Bu Dewi? Dari observasi itu harapannya apa? Harapannya saya nanti bisa melaksanakan sesi coaching sesuai alur Tirta yang tadi Bu Nina sudah sampaikan. Jadi nanti ada melakukan tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian menyampaikan rencana aksi, yang terakhir adalah konfirmasi tanggung jawab. Jadi seperti itu harapannya. Kemudian nanti saya bisa menerapkan 3 prinsip dari coaching itu tadi. Kemudian yang nggak kalah pentingnya adalah saya bisa menguasai salah satu kompetensi yang saya inginkan tadi, yaitu mengajukan pertanyaan tertulis. Luar biasa sekali ya. Baik, semoga nanti harapannya panjenengan terkait yang tadi panjenengan utarakan bisa tergali dan tercapai secara maksimal ya Bu ya. Nah Bu Dewi, itu saja yang mau saya tanyakan untuk proses saat ini ya Bu. Setelah ini panjenengan bisa mulai proses coachingnya dengan Pak Ali ya Bu. Oke, baik, silahkan bisa mulai ya Bu, semoga berhasil. Terima kasih Bu Nina. Ya. Selamat pagi Bu Dewi. Ya, pagi Pak Ali. Gimana kabarnya Bu Dewi? Alhamdulillah baik. Ada apa ini Pak Ali? Baik Bu Dewi, ini saya mau menyampaikan beberapa hal kaitannya dengan pembelajaran saya di kelas. Nah, ini kira-kira nanti Bu Dewi harapannya bisa memberikan gambaran atau contoh atau solusi yang nantinya bisa dalam proses pembelajaran saya di kelas nanti mungkin bisa lebih optimal lagi. Oh, oke, gitu Pak Ali. Baiklah, kalau Pak Ali ada permasalahan di kelas, silahkan Pak Ali ceritakan lebih mendalam lagi. Sebenarnya ada permasalahan apa? Jadi begini Bu, waktu praktek itu pembelajaran, saat saya memberikan pembelajaran praktek itu ada siswa yang kurang memperhatikan. Jadi pada siswa yang kurang memperhatikan, ngobrol dengan temennya. Nah, pada saat saya ingatkan, itu siswanya malah melawan, ya, melawan. Kemudian saya minta untuk maju ke depan, tidak mau. Dan nada saya semakin agak tinggi, malah anaknya semakin menjawabi agak tinggi. Jadi permasalahannya itu sih Bu, anak kurang memperhatikan pada saat jam pembelajaran, dan pada saya ingatkan itu malah berani. Oh, jadi begini, waktu Pak Ali ada pembelajaran di lab ya Pak Ali? Iya, di lab. Ada anak yang tidak mau memperhatikan. Posisinya seperti apa Pak Ali? Jadi posisinya ya karena di lab itu kan posisinya duduk ya, habis di setelah istirahat kemudian baris kembali duduk. Pada saat saya menjelaskan itu si anak ya ngobrol sendiri ya, ngobrol terus saya minta itu kok ada ngobrol lagi ngapain, ini sudah pembelajaran dimulai kan, saya bilang gitu. Nah tapi anaknya masih lanjut lagi, setelah saya ingatkan berhenti tapi masih lanjut lagi. Dan kemudian saya minta maju ke depan untuk mungkin mengulang apa yang saya sampaikan, tapi anaknya tidak mau maju ke depan. Seperti itu. Oke Pak Ali, saya sudah menangkap apa yang tadi Pak Ali sampaikan. Nah pada saat itu bagaimana perasaan Pak Ali? Apa yang Pak Ali rasakan ketika ada anak yang tidak memperhatikan, kemudian ketika diminta untuk maju kok tidak mau? Perasaan saya itu ya sebenarnya jengkel Bu, ya, jadi perasaannya jengkel, apalagi itu siang ya, jam siang, kemudian mungkin saya juga posisinya hari itu full mengajar ya Bu ya, jadi jengkel sehingga saya minta sekali, 2 kali, 3 kali, akhirnya nada saya mungkin agak tinggi sehingga anaknya itu tidak mau maju ke depan, bahkan malah menjawabi dengan suara nada yang tinggi. Dia jengkel. Oh, itu perasaan itu yang Pak Ali rasakan ya, ya betul. Pada saat itu. Nah setelah Pak Ali merasa jengkel pada saat itu, apa yang lalu Pak Ali lakukan? Ya pada saat jengkel akhirnya anak ya sudah
istilahnya saya diamkan saja, karena itu juga akhirnya saya berlanjut pembelajaran dan saya menyampaikan sama anak, nanti setelah pulang sekolah kita ngobrol berdua, saya bilang gitu, kita obrolkan tadi kenapa kamu seperti itu. Saya ngobrol sama anak tersebut, anaknya juga nggak menjawab ya, tapi supaya anak itu nanti tidak pulang lebih dulu, saya mengantisipasi, karena pada saat pembelajaran kan handphone semuanya kan dikumpulkan. Nah, itu handphonenya pada saat sebelum pulang tidak saya kasihkan, sehingga anak itu biar ngobrol, ngomong, nanti kira-kira tadi permasalahannya apa. Oh begitu. Jadi pada saat itu Pak Ali sudah punya rencana ya untuk memanggil anak tersebut secara personal. Iya, betul. Ya, itu menurut saya baik sekali ya Pak Ali, walaupun Pak Ali rasanya waktu itu jengkel, merasakan jengkel, kemudian pasti emosi juga. Tapi pada saat itu Pak Ali tidak langsung memarahi anak tersebut, tapi memutuskan untuk memanggilnya setelah pembelajaran selesai. Nah, yang saya mau tanyakan pada saat itu, apakah Pak Ali dan anak tersebut akhirnya bertemu? Ya, jadi setelah itu bertemu, karena anak juga handphonenya kan masih saya sita, tidak saya kembalikan seperti teman-temannya yang pada saat pengumpulan HP. Jadi setelah selesai 5R, anak-anak saya bagikan handphonenya, pamitan, kemudian masih ada satu handphone atas nama itu, namanya Anpak, kebetulan saya minta menghadap ke ruangan saya, kemudian saya dudukkan, saya kasih minum, kemudian kita ngobrol baik-baik, sebenarnya ada apa, tuh kamu ada masalah apa, biasanya nggak seperti ini, tahu-taunya kok kamu seperti itu, bahkan nadamu malah cenderung tinggi melawan saya. Nah, dari situ anaknya mulai bercerita. Berarti pada saat pertemuan itu Pak Ali dan anak itu mencapai suatu kesepakatan ya? Iya, betul. Nah, seperti apa coba Pak Ali bisa ceritakan lagi? Jadi ya saya menanyakan kaitannya, apakah kalau ada yang berbicara di depan, kalau kamu ngobrol sendiri, apakah itu sudah sesuai kesepakatan awal pembelajaran kita, seperti itu. Anaknya menjawab tidak. Nah, jadi saya menanyakan kaitannya dengan keyakinan kelas yang atau sebuah kesepakatan yang diyakini, kaitannya hal-hal yang positif apa. Nah, itu saya menanyakan apakah seperti itu positif, apakah seperti itu baik ketika kamu diminta saya untuk maju depan tidak mau, apalagi saya menjelaskan kamu ngobrol sendiri. Nah, anak menyadari saat itu memang mengaku salah. Berarti Pak Ali ketika waktu itu ada anak bermasalah, kemudian Pak Ali sudah punya rencana untuk mengatasi hal tersebut. Nah, seumpama ini terjadi lagi seperti itu, kira-kira apa yang akan Pak Ali lakukan? Ya, mungkin saya juga evaluasi diri ya Bu ya. Kaitannya evaluasi diri, apakah pembelajaran saya mungkin kurang menarik ya, sehingga anak bisa mengobrol asik sendiri dengan temannya. Ya mungkin saya akan menerapkan metode yang lebih menarik lagi dan menantang kaitannya dengan proses pembelajaran. Oh gitu ya, saya setuju sekali dengan Pak Ali ya. Jadi ketika ada permasalahan, kita tidak hanya melihat si anak itu yang bermasalah, tetapi kita juga introspeksi atau evaluasi diri sendiri, apakah ada yang kurang dari pembelajaran yang kita lakukan. Pak Ali, saya ada yang ingin saya tanyakan lagi. Kalau dari skala 1 sampai 10, cara Pak Ali menghadapi permasalahan tersebut kira-kira ada di posisi mana? Kalau tadi ya di awal, kalau dari skala 1 sampai 10 itu posisi saya saat itu 5. 5, oke. Iya, 5. Ya, oke. Berarti ketika nanti ada permasalahan itu lagi, harapannya Pak Ali itu berada di skala nomor berapa? Berarti harapannya minimal ya ke 8. Ya, Gitu. ada peningkatan. Ada peningkatan. Indikatornya apa ini Pak Ali? Ya, indikatornya berarti saya harus melaksanakan proses pembelajaran lebih baik lagi, lebih menarik lagi, sehingga anak tidak ada kesempatan untuk ngobrol bercanda sendiri dengan temannya. Kegiatannya menarik, berdiskusi, kemudian bisa menerapkan dengan proses pembelajaran kaitannya dengan berdiferensiasi itu kan ada sesuai kebutuhan siswanya seperti itu. Oke, berarti
berarti ini rencana kedepannya Pak Ali akan memperbaiki diri dengan cara menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang sesuai dengan kebutuhan Siswa. murid dan Murid. siswa. Oke. Luar biasa sekali Pak Ali apa yang kita diskusikan hari ini. Menurut saya itu sudah bagus. Harapannya nanti setelah proses diskusi kita ketika Pak Ali menghadapi permasalahan bisa benar-benar berada di skala nomor 8 seperti harapan tadi. Oke Pak Ali, apakah masih ada yang ingin disampaikan lagi? Ya, alhamdulillah sudah cukup Bu Dewi. Oke, berarti setelah diskusi ini apa yang sudah Pak Ali dapatkan? Ya, saya lebih tahu kekurangan diri saya kaitannya dengan nanti di posisi saya yang 5 tadi, kemudian untuk mencapai 8 saya harus ada peningkatan proses pembelajaran seperti itu. Dan alhamdulillah lebih rileks setelah saya menceritakan permasalahan saya. Oke, saya juga berterima kasih dengan Pak Ali ya karena sudah memberikan saya kesempatan untuk kita bisa berdiskusi secara langsung seperti ini. Iya. Kalau tidak ada yang mau disampaikan lagi, berarti kita bisa sudahi kegiatan diskusi kita pada pagi hari ini. Iya. Gitu. Oke, terima kasih atas waktunya Ya, Pak Ali. terima kasih Bu Dewi sudah meluangkan waktunya. Oke, sama-sama. Halo Bu Dewi. Halo Bu Nikma. Kita ketemu lagi ya Bu. Setelah tadi saya sudah mengobservasi saat Bu Dewi melakukan coaching dengan Pak Ali. Bagaimana nih perasaannya Bu Dewi setelah melakukan coaching dengan Pak Ali? Perasaan saya tadi senang sekali ya Bu Nikma bisa melakukan praktik coaching dengan Pak Ali. Tadi kita banyak diskusi, tadi Pak Ali juga memaparkan banyak sekali permasalahan, kemudian tadi diidentifikasi satu persatu, kemudian tadi Pak Ali juga sudah memaparkan rencana aksinya terkait solusi permasalahan tersebut. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya apa saja yang menurut Bu Dewi tadi sudah Bu Dewi lakukan, terus bagaimana indikator ketercapaian yang sudah Bu Dewi lakukan juga saat proses coaching tadi? Tadi menurut saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta ya gitu ya. Jadi sesuai ya indikatornya berarti saya sudah berhasil untuk menuntun Pak Ali, menyampaikan tujuan dari coaching, kemudian identifikasinya, kemudian tadi juga Pak Ali sudah memaparkan rencana aksinya, dan yang terakhir saya sudah mengajak Pak Ali untuk berkomitmen bersama untuk menjalankan tanggung jawabnya. Baik, luar biasa sekali ya. Tadi saya juga melihat proses coachingnya dari Bu Dewi juga mengalir, membuat rileks dengan teman sejawatnya atau coachingnya itu ya Pak Ali tadi. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu? Ya, silakan Bu Nima. Oke, terima kasih Bu. Tadi saat saya mengamati, Ibu sudah melakukan percakapan sesuai dengan alur tirta, terus prinsip coaching juga sudah terlihat, bagaimana Ibu membangun kemitraan, tidak ada yang lebih tinggi, sama-sama setara antara coach dengan coachee. Terus Ibu juga sudah menggali ide-ide coaching dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Itu tujuannya untuk memaksimalkan potensi yang ada pada coachee sehingga nantinya coachee bisa mengambil dan membuat keputusannya sendiri. Kompetensi inti yang Ibu lakukan juga sudah terlihat. Ibu sudah terlihat mendengarkan aktif, terlihat juga hadir penuh dengan menatap mata dari coachee, kontak mata. Terus yang ketiga juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Bagaimana pendapat Ibu ketika mendengar penilaian yang saya utarakan ini? Saya nggak menyangka ya Bu Nima, ternyata setelah proses coaching tadi bersama Pak Ali, bahwa saya ternyata sudah terlihat menguasai juga kompetensi inti yang tadi sudah kita diskusikan di awal. Kemudian saya juga tidak menyangka kalau saya sudah menjalankan prinsip-prinsip dari coaching tadi. Ya, memang luar biasa sekali kemampuan coaching Bu Dewi ya. Namun saya juga ini Bu masih melihat hal-hal yang perlu dikembangkan ya Bu ya.
Misalnya tadi saat Bu Dewi mengajukan pertanyaan yang menjurus ke arah rencana. Jadi di sana itu bisa digali lebih dalam Bu rencananya Pak. Itu apa saja bisa digali dengan kata kunci yang telah Bu Dewi temukan lagi. Bisa juga digali dengan cara menanyakan tantangan-tantangan yang dihadapi atau hambatan yang kemungkinan akan dihadapi ke depannya. Jadi bisa ditambahi di bagian itunya Bu. Terus untuk tanggung jawabnya juga sudah terlihat, memang cuman belum lebih mendetail lagi. Bisa ditambahi nanti komitmennya seperti apa, tindak lanjutannya seperti apa, di mana dan kapan, gitu ya Bu ya. Kalau seperti itu pendapatnya Bu Dewi bagaimana terhadap penilaian saya? Saya setuju sih, memang ada beberapa bagian yang perlu saya kembangkan lagi, terutama dalam hal mengajukan pertanyaan berbentuk seperti yang sudah Bu Nima tadi sampaikan. Jadi dari diskusi kita kali ini sudah terbayang ya Bu apa saja yang menjadi kelemahan maupun kekuatan dari proses coaching Bu Dewi yang tadi sudah lakukan, agar nantinya bisa meningkatkan lagi performa Bu Dewi untuk kegiatan coaching selanjutnya. Oke, untuk hasil pengamatan ini nanti kan saya akan catat ke form supervisi akademik ya Bu ya. Jadi sebelum saya tutup, dari diskusi ini Bu, apa saja yang sudah Ibu dapatkan, terus apa saja yang sudah Ibu rangkum dari proses diskusi kita tadi? Dari tadi yang sudah Bu Nima sampaikan, kemudian apa yang sudah saya rasakan ketika saya melakukan proses coaching tadi, banyak hal yang saya dapatkan sih Bu. Tadi saya jadi mengetahui ya kekuatan dan juga kelemahan saya ketika melakukan percakapan coaching dengan coaching saya yang dalam hal ini adalah Pak Ali. Tadi saya melihat bahwa saya sudah menjalankan alur dengan baik, kemudian saya juga sudah menjalankan prinsip-prinsip coaching itu sendiri. Saya juga sudah menguasai ya kompetensi inti dari coaching, tapi ada hal yang perlu dikembangkan dalam hal membuat pertanyaan seperti itu. Semoga dengan proses diskusi ini nanti kedepannya Bu Dewi bisa meningkatkan lagi performanya ketika proses coaching berlangsung ya Bu ya. Terima kasih sekali Bu Nima atas masukan dan juga arahannya. Terima kasih juga ya Bu atas waktunya. Semangat untuk melakukan coaching ya Bu. Terima kasih Bu. Sami-sami. Sekian penampilan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.